Sparks pertimbangkan pengganti Vanja Bukilik. Prioritaskan kenyamanan Megawati Hangestri. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tengah mempertimbangkan opsi pengganti Vanja Bukilik yang mengalami cedera di Liga Voli Korea. Klub memastikan bahwa keputusan transfer akan memperhitungkan kenyamanan Megawati Hangestri Pertiwi dalam tim. Sebelumnya, nama mantan pemain Pink Speeders, Martha Matejko, sempat dikaitkan sebagai pengganti sementara Bukilik. Namun, kabar tersebut dipastikan tidak akan terrealisasi. Red Sparks tampaknya memilih opsi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Cedera Bukilik terjadi saat Red Sparks meraih kemenangan penting atas GS Caltex. Pevoli asal Serbia itu mengalami pendaratan yang salah di awal set pertama dan harus meninggalkan pertandingan lebih cepat. Akibatnya, tim kini harus mencari solusi cepat untuk mengisi kekosongan di posisi pemain asing. Dalam laporan terkini salah satu media Korea Selatan, K-Sports Times, Bukilik divonis mengalami robek otot ligamen di pergelangan kaki kiri. Dengan vonis yang sudah keluar tersebut, Bukilik harus menepet untuk menjalani masa pemulihan cedera setidaknya hingga 4 pekan atau 1 bulan ke depan. Tak ayal, hal ini membuat tim berjuluk Red Force itu takkan diperkuat oleh salah satu outsider hitter andalan mereka tersebut sepanjang putaran ke-6. Ya, putaran ke-6 yang menjadi putaran terakhir dalam fase reguler ini akan sangat menentukan bagi Red Sparks dalam kiprah mereka di babak playoff. Ambisi Ko Hee-jin sebagai juru taktik agar Megawati Hangestri Pertiwi DKK lolos ke playoff sebagai peringkat kedua jelas harus ditunaikan. Pasalnya dengan lolos sebagai peringkat kedua akan mendatangkan keuntungan bagi Red Sparks lantaran akan menjadi tuan rumah 2 kali dalam format laga Best of 3. Dengan cederanya Bukilik tentu membuat Red Sparks harus menambah lubang di salah satu pos outsider hitter guna menghadirkan daya dukung untuk Megawati sebagai penyerang utama. Bukilik mengenakan gips untuk menstabilkan pergelangan kakinya dan akan memulai perawatan rehabilitasi setelah pembengkakannya mereda, terang salah satu petinggi klub dikutip dari laman YNA. Akan lebih baik jika Bukilik menyelesaikan rehabilitasinya dengan baik dan bermain di babak playoff. Tetapi kami juga mencari pemain pengganti untuk berjaga-jaga, sambungnya menjelaskan. Untuk membantu Megawati, Red Sparks bisa memaksimalkan rotasi outsider hitter yang ada seperti Park Hyung-min hingga Jeon Dabil dan juga memperkuat middle blocker. Tapi beberapa media Korea Selatan menghembuskan satu nama yang paling potensial untuk menggantikan Vanja Bukilik. Mantan pemain Pink Speeders, Martha Matejko yang juga sempat diplot sebagai pengganti Tutku Burku akibat cedera, dipandang sebagai alternatif solusi bagi Ko Hee-jin. Jika Bukilik belum pulih dalam tenggat waktu yang cepat, pevoli Polandia yang sebelumnya memperkuat pemuncak klasemen Incheon Heungkulav Pink Speeders disebut karena menjadi pilihan yang realistis bagi Red Sparks. Hal tersebut karena ketersediaan pilihan pengganti Bukilik dalam draft pemain asing musim ini sangat terbatas. Tapi ada satu hal yang membuat Red Sparks mustahil merekrut Matejko. Red Sparks berencana untuk mencari pengganti Vanja Bukilik. Tapi pengganti tersebut harus juga berposisi sebagai outsider hitter. Sementara Matejko mempunyai peran yang tumpang tindih dengan Megawati. Jika dipaksa gantikan Bukilik, yakni sebagai oposit. Salah satu petinggi Red Sparks juga menyebut, tim merah hitam tidak mungkin mendatangkan pevoli yang berperan sama dengan Megawati. Dalam hal ini, prioritas kenyamanan Megawati sebagai oposit jelas diutamakan. Karena Megawati bermain sangat baik di posisi oposit, kami Red Sparks memilih mencari outsider hitter. Jika itu memungkinkan, terangnya dikutip dari sumber yang sama. Merujuk kepada pernyataan ini, Red Sparks berusaha untuk mencari pengganti Bukilik, tapi sifatnya tidak mutlak dan dipaksakan. Jika pengganti rekan senegara Tijani Boskovic itu tidak ditemukan, maka Ko Hee-jin akan memaksimalkan skuad lokal yang ada.
Megawati menjadi pemain yang paling subur, Victoria iri dengan MVP Megatron. Bukilik menangis gara-gara dihujat oleh netizen versus IBK Altos. Dirinya sangat terpukul oleh permainan Bukilik dan akhirnya netizen Indonesia memberikan semangat. Now ada Bukilik untuk tidak bersedih. Jangan pernah membandingkan Mega dengan Fania. Walaupun berbeda, tetapi dia tekan Mega yang sangat penting. Dia sudah mengorbankan keluar dari Heipas untuk menjuarai bersama Megatron, ucap netizen Indonesia. Dan Fania Bukilik sejauh ini mesti menjadi duet pemain asing paling tajam di Liga Voli Korea Selatan untuk musim ini. Pasalnya baik Mega maupun Bukilik saat ini sama-sama bertengger di papan atas daftar top skor sementara Filik. Hal tersebut seakan membuktikan jika keputusan Ko Hee-jin memilih Fania Bukilik dalam draft sudah tepat. Pasalnya kehadiran Bukilik sempat membuat para penggemar Ratspak bertanya-tanya karena bermain di posisi sama dengan Mega. Namun sejak pramusim hingga berlangsungnya Liga Voli Korea musim ini, pelatih Ratspak Ko Hee-jin justru menggeser posisi Bukilik menjadi outside hitter. Perubahan posisi tersebut ternyata tidak menjadi masalah baik untuk Mega maupun Bukilik. Bahkan kedekatan Mega dan Bukilik tidak hanya terjalin saat pertandingan. Saya ingin melakukan yang terbaik bersama Mega, tetapi sadar kapasitas saya berbeda, ucap Victoria. Sini Ciran. Semangat Fania Bukilik. Jika capek, istirahatlah, selalu sehat dan kuat. Terus berjuang dan berdoa, semakin menyala bersama. Pevoli Indonesia Megawati tampil apik saat Ratspak menang dramatis atas IBK Altos pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Selasa 14 Januari sore. Mereka menang 3-2. Pertandingan tersebut digelar di Gimnasium Indoor Hwasong Arena, Korea Selatan. Ratspak mengawali pertandingan dengan serangan cepat ke pertahanan IBK Altos. Tim tuan rumah yang terkejut kesulitan membendung bola permainan ofensif dari Mega dan kolega. Hasilnya manis, kemenangan beruntun diraih dalam 2 set awal. Pada set berikutnya, Ratspak justru kedodoran karena gagal mengantisipasi permainan efektif dari IBK Altos. Tim besutan Ko Hee-jin itu pun harus mengakui kemenangan tim tuan rumah di set ketiga dan keempat. Voli Indonesia Megawati tampil apik saat Ratspak menang dramatis atas IBK Altos. Set penentuan pun berjalan sengit sejak awal pertandingan. IBK dan Ratspak bergantian mencetak skor, namun Mega dan kolega yang pantang menyerah akhirnya berhasil mengunci kemenangan di set penentuan dengan skor 15-12. Menurut catatan media Korea Selatan Sportki, Megawati mencatatkan skor terbanyak dengan koleksi 44 poin dan 48,15% tingkat keberhasilan serangan. Pevoli asal Jember itu menyabet MVP. Sementara itu, kemenangan ini membuat Ratspak menjaga rekor mereka dengan 10 pertandingan beruntun tanpa kekalahan. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Heipas pada Sabtu 18 Januari mendatang. Berhasil menaklukkan IBK Altos dalam laga lanjutan Liga Voli Korea musim ini, Ratspak pun kembali bertemu IBK pada lanjutan putaran keempat Liga Voli Korea. Ratspak pun berhasil menang dengan full set pada Selasa 14 Januari. Mega CS menolak untuk menyerah dan bahkan mempermalukan ex-kapten Ratspak Lee So-young. Ratspak tidak hanya menolak untuk menyerah, bahkan tim asuhan Ko Hee-jin ini harus menjalani jus hingga bermain full set. Jalannya pertandingan, IBK Altos sudah menunjukkan taring dengan unggul 3 poin tanpa balas dari Ratspak. Tak ingin dipermalukan tim tuan rumah, Fania Bukilik pun berhasil mengembalikan keadaan hingga akhirnya aksi saling susul terjadi. Sempat menyamakan kedudukan 14-14, Ratspak akhirnya unggul dan tak bisa disusul oleh IBK Altos. IBK Altos kembali menyamakan 21-21, sampai akhirnya Ratspak berhasil mengamankan set pertama dengan 25-21. Saat set kedua pun berlangsung lebih seru, tim tuan rumah yang tertinggal di set pertama semakin menggila dengan unggul 15-11. Sampai akhirnya kedua tim terus menyamakan kedudukan jus hingga 3-4, sampai akhirnya Ratspak mengamankan set kedua dengan 3-6, 3-4. Masuk set ketiga, aksi saling susul terjadi dari kedua tim. Aksi saling susul pun kembali terjadi bahkan sampai hampir menyebabkan jus. Ratspak yang sempat menyamakan kedudukan 23-23, IBK Altos pun berhasil mencatatkan 2 poin beruntun 23-25. Masuk set keempat, Ratspak mulai kehilangan fokus yang membuat IBK Altos tak bisa disalip oleh Ratspak. Set keempat menjadi milik IBK Altos sepenuhnya dengan skor 19-25. Set keempat menjadi milik IBK Altos dan set kelima pun aksi saling susul terjadi sampai akhirnya Ratspak unggul 14-12 dari IBK Altos. Pertandingan pun berakhir atas kemenangan Ratspak dengan skor akhir 3-2. Atas hasil ini, Ratspak berhasil memperpanjang kemenangan beruntun. Christmas song.